Hai semua, perkenalkan nama aku Suci Ari Febria Bade dengan NIM 25704009. Saya dari jurusan PKR Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya semester 1 kelas A. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Manado. Baik, tujuan saya dalam video kali ini ingin mempresentasikan topik tentang biomedik, farmakologi, dan patologi. Jadi, langsung saja kita simak videonya. Oke, lanjut. Di sini aku bakal jelasin tentang farmakologi. Jadi, ketika kita minum obat ini, pertanyaan yang sering muncul pada kita, bagaimana obat itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, dan kemana obat itu pergi, dan apa efek yang ditimbulkan obat itu di dalam tubuh kita, dan bagaimana sih tubuh kita bisa mengeluarkan obat tersebut. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin tentang obat-obatan. Jadi, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat, mulai dari sumbernya, bagaimana obat itu bekerja dalam tubuh kita, dan cara tubuh memproses obat, manfaat obat itu, baru efek samping yang mungkin muncul. Jadi, farmakologi ini membantu kita memahami penggunaan obat yang tepat, aman, dan efektif. Nah, lanjut, dalam farmakologi ini, obat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan cara penggunaannya. Ini penting agar masyarakat tahu mana obat yang boleh dipakai dan mana obat yang harus dengan aturan ketat. Jadi sini ada 7 golongan obat. Yang pertama ada obat bebas. Obat bebas ini diberi tanda lingkaran hijau, aman digunakan tanpa resep. Yang kedua, obat bebas terbatas. Nah, lingkaran biru masih bisa dibeli bebas, tapi ada peringatan tertentu. Yang ketiga, obat keras. Nah, obat keras ini lingkaran merah huruf K hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Nah, yang keempat ini ada obat namanya itu psikotropika. Nah, di situ mempengaruhi susunan saraf, pusat, resiko, dan ketergantungan. Dan yang kelima ada narkotika. Di sini penghilang nyeri kuat dan pengawasan sangat ketat. Baru yang keenam, fitofarmaka. Nah, obat herbal yang sudah teruji klinis seperti obat modern. Dan yang ketujuh, obat herbal atau obat tradisional, dia dari tumbuhan dan hewan. Jadi secara keseluruhan obat itu ada obat bebas, ada obat bebas terbatas, ada obat keras, ada psikotropika, ada narkotika, ada fitofarmaka, dan obat tradisional. Dengan memahami kelas obat ini, kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat bisa memberi edukasi yang benar agar masyarakat tidak sembarangan minum obat. Nah, lanjut sekarang kita bahas tentang farmakologi itu kan luas, dan di dalamnya ada beberapa bidang yang saling mendukung. Ada farmakognose yang yaitu mempelajari obat berasal dari alam seperti tanaman dan obat. Yang kedua, biofarmasi. Di sini kita mempelajari bentuk sedian obat dan bagaimana bentuk itu mempengaruhi penyerapannya. Yang ketiga, ada farmakokinetik. Nah, bagaimana tubuh memperlakukan obat, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekreksi, atau bisa disebut dengan ADME. Dan yang keempat ada farmakodinamik. Nah, bagaimana obat itu memberikan efek di dalam tubuh kita. Dan yang kelima ada toksikologi. Nah, di sini mempelajari efek racun atau dosis terhadap dosis obat tersebut. Nah, itulah. Kalau digabungkan nih, semua bidang ini membantu kita untuk memahami obat dari mulai sumbernya,
bentuknya, cara kerja, sampai resikonya. Nah, lanjut. Sekarang kita bahas tentang sejarah singkat tentang farmakologi. Jadi, kalau melihat sejarahnya nih, farmakologi itu dari abad ke-16, abad ke-19, dan abad ke-20. Jadi, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi, kalau melihat sejarahnya, farmakologi itu sebenarnya sudah mulai sejak manusia zaman dulu, yang dimana masih memakai tanaman dan mineral untuk mengobati penyakit. Nah, masuk abad ke-16 nih, ada tokoh penting Paracelsus yang mengatakan bahwa dosis menentukan racun. Nah, yang artinya obat itu bisa jadi racun kalau dipakai berlebihan. Dan di abad ke-19, farmakologi ini berkembang pesat sebagai ilmu modern. Peneliti mulai mengekstrak zat aktif dari tanaman dan melakukan uji laboratorium. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di abad ke-20 ini muncul banyak penemuan penting seperti antibiotik, vaksin, hormon, dan obat-obat sintetik. Dan sekarang farmakologi ini semakin maju dengan teknologi biologi molekuler, bioteknologi, dan riset klinis untuk menciptakan obat yang lebih efektif dan aman. Nah, lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang teori dan konsep dasar farmakologi. Jadi secara umum nih, ada 3 konsep dasar yang selalu menjadi fondasi farmakologi. Yang pertama ada farmakokinetik, atau lebih disebut dengan ADME. Nah, apa sih ini ADME? Jadi, A ini absorpsi, yang artinya bagaimana obat itu masuk ke dalam tubuh kita, dan D itu distribusi, yang mana obat itu berada dalam tubuh kita, dan yang M metabolisme. Nah, bagaimana obat itu diubah, dan yang E ini ekreksi, yang artinya bagaimana obat itu dikeluarkan. Yang kedua ada farmakodinamik. Nah, farmakodinamik ini bagaimana obat itu menghasilkan efek setelah berikatan dengan reseptor, yang dimana efek obat yang setelah kita minum kan. Dan yang kedua ada efek terapi dan ada efek sampingnya. Dan yang ketiga ada namanya tentang dosis aman. Selanjutnya, di sini saya akan memperlihatkan beberapa studi kasus yang sering terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah narkotika. Apalagi kan narkotika ini berkaitan dengan obat-obat yang telah kita bahas tadi kan. Jadi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus 2. Nah, dari video tadi kita bisa mengambil contoh nyatanya, bahwa kasus di Indonesia ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika ini bisa merusak fungsi otak, menurunkan kemampuan berpikir, menimbulkan ketergantungan, bahkan menyebabkan gangguan perilaku yang berbahaya. Nah, kasus-kasus seperti ini mengingatkan kita bahwa obat ini memiliki dua sisi, bisa menyembuhkan, lalu bisa digunakan dengan tidak benar, bahkan bisa mengancam nyawa bila disalahgunakan. Karena itu, peran kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat sangat penting dalam memberikan edukasi, mencegah penyalahgunaan, dan mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan obat-obatan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang patologi. Jadi di patologi ini kita akan membahas tentang definisinya, tentang sejarah, bahkan teori-teori dari patologi tersebut.
Di bagian ini saya akan jelasin sedikit tentang patologi. Nah, patologi itu sebenarnya ilmu mempelajari tentang penyakit, mulai dari apa penyebabnya, bagaimana penyakit itu berkembang di dalam tubuh kita, sampai perubahan apa yang terjadi pada sel dan jaringan kita. Jadi, kalau farmakologi ini fokus pada obat, sedangkan patologi ini fokus pada penyakitnya. Nah, itu. Kalau kita lihat dari sejarahnya nih, dulu zaman Yunani, kuno orang seperti Hippocrates sudah mulai memahami bahwa penyakit itu bukan hal yang mistis, tapi proses alami yang bisa dijelaskan. Lalu masuk abad ke-17, mikroskop ditemukan. Nah, di sini ilmu patologi ini mulai maju pesat karena para ilmuwan bisa melihat sel dan jaringan secara langsung. Kemudian, di abad ke-19, ada tokoh penting yaitu Rudolf Virchow. Beliau ini memperkenalkan konsep patologi ini, yaitu bahwa semua penyakit berawal dari kerusakan pada sel. Pemikiran ini membuat patologi ini menjadi semakin ilmiah dan akurat, dan sampai sekarang patologi ini terus berkembang ke arah yang lebih modern seperti patologi molekuler, patologi klinik, bahkan digital patologi. Nah, dalam patologi ada 3 konsep dasar yang penting. Yang pertama ada etiologi. Nah, etiologi ini yaitu penyebab penyakit. Penyebab ini bisa berasal dari virus, bakteri, faktor genetik, atau gaya hidup seperti merokok dan stres. Nah, yang kedua adalah patogenesis. Nah, ini menjelaskan bagaimana penyakit ini muncul dan berkembang dari tahap awal sampai akhir sehingga menimbulkan gejalanya. Ketiga adalah perubahan morfologi dan klinik. Nah, farmakologi ini itu perubahan pada sel atau jaringan, sedangkan klinik adalah gejalanya. Dua hal ini yang saling berkaitan dan dipakai dokter untuk menentukan diagnosis suatu penyakit. Nah, itu. Jadi intinya teman-teman, patologi ini membantu kita memahami penyakit secara menyeluruh dengan memahami penyebab dan prosesnya. Kita sebagai tenaga kesehatan, masyarakat bisa lebih tepat dalam memberikan edukasi, pencegahan, dan deteksi dini kepada masyarakat. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.